Buat kalian para penggemar film atau anime Samurai X, kalian pasti nggak asing lagi lah ya dengan istilah Hitokiri atau Batosai, si samurai pembantai yang aktif di era Bakumatsu, era paling brutal, berdarah, dan paling tidak kondusif sepanjang sejarah Jepang. Karena di era ini, seluruh masyarakat Jepang pecah menjadi dua oposisi dikarenakan ideologi yang saling berseberangan. Nah, dikarenakan perpecahan ini skalanya besar banget, konflik demi konflik pun terus terjadi di semua pihak, tidak terkecuali para samurai yang menanggapi masalah ini dengan cara yang ekstrim, yaitu saling bantai satu sama lain, membuat kondisi Jepang saat itu benar-benar tidak terkendali. Nah, di sela-sela kekacauan ini, ada 4 samurai yang dikenal sebagai Bakumatsu Yondai Hitokiri, atau 4 samurai pembantai paling berbahaya di era Bakumatsu, dan digadang-gadang sebagai 4 Hitokiri dengan tingkat aksi pembunuhan paling tinggi di era tersebut. So, siapa-siapa aja mereka dan atas dasar apa mereka melakukan aksi pembantaian? Hai guys, selamat datang di channel Meatbox, dan inilah kisah 4 Hitokiri, si samurai pembantai di era Bakumatsu. Sedikit penjelasan tentang era Bakumatsu, gua jelasin sedikit ya, biar kalian ke depannya nggak bingung. Ini adalah sebuah era yang bisa dikatakan transisi pemerintahan terbesar sepanjang sejarah Jepang, dan juga era terakhir untuk pemerintahan Bakufu, sebutan untuk keshogunan Tokugawa, dikarenakan dilema politik yang terus bergejolak antara pihak kekaisaran, keshogunan, dan masyarakat. Nah, faktor terbesar penyebab dilema politik ini sebenarnya cuma satu, yaitu pengaruh asing, khususnya Amerika, yang saat itu datang dan memaksa Jepang untuk mau membuka diri ke dunia luar dan mau berdiplomat dengan mereka, khususnya di sektor perdagangan. Jadi ceritanya di tahun 1853, pada saat armada Amerika datang ke Jepang yang dipimpin oleh Commodore Perry, Jepang sedang dalam kebijakan Sakoku, yaitu sebuah kebijakan mengisolasi diri dari dunia luar yang sudah diterapkan Keshogunan Tokugawa sejak tahun 1603. Namun, setelah diintimidasi oleh Amerika, pihak keshogunan yang saat itu dipimpin oleh Tokugawa Yoshinobu malah kayak kicep gitu dan akhirnya mau melepas kebijakan Sakokunya serta membentuk kerjasama dengan negara Paman Sam itu lewat sebuah perjanjian yang disebut Harris Treaty di tahun 1858. Nah, hal inilah yang kemudian langsung men-trigger kemarahan masyarakat kepada pihak Bakufu yang dianggap lemah dalam menanggapi pengaruh asing. Dan hal ini juga kemudian berujung pada tuntutan masyarakat kepada pihak keshogunan untuk mau mengembalikan seluruh tumpuk kekuasaan kembali ke tangan kaisar dengan slogan Sonojoy yang artinya dukung kaisar dan usir orang-orang barbar atau orang-orang asing dari tanah Jepang. Tapi di lain sisi, ternyata ada juga pihak-pihak yang mendukung keputusan shogun dan terus berjuang agar pihak Bakufu tetap bertahan. Nah, dari sinilah seluruh masyarakat Jepang pada akhirnya pecah menjadi dua oposisi, yaitu pendukung keshogunan dan pendukung kekaisaran. Dan yang parahnya lagi, untuk mempertegas pembelaan mereka masing-masing, dua pihak ini saling baku hantam satu sama lain, membuat Jepang benar-benar kacau balau pada saat itu. Nah, di sela-sela kekacauan yang terus merajalela, banyak samurai-samurai maupun ronin yang direkrut dan tergabung ke berbagai jenis organisasi dua pemerintahan yang saling berlawanan ini. Contohnya kayak Shinsengumi, Densutai, dan Mimawarigumi yang berpihak pada keshogunan. Terus ada juga faksi Isshin-shishi, Joi, dan Tosa Kinoto yang berpihak pada kekaisaran. Yang mana hal ini kemudian melahirkan banyak tokoh-tokoh ternama di era itu, dari mulai aktivis, politisi, sampai dengan samurai berdarah dingin yang disebut Hitokiri. Nah, di era Bakumatsu ada 4 Hitokiri yang dianggap paling berbahaya dan menjadi ancaman besar untuk pihak keshogunan yang dikenal sebagai Bakumatsu Yondai Hitokiri atau 4 samurai pembantai di era Bakumatsu, yang mana mereka-mereka ini diketahui merupakan samurai-samurai elit dengan keahlian berpedang yang di luar nalar dan dianggap sebagai pengguna batu jutsu, yaitu sebutan untuk aliran atau gaya berpedang yang bertujuan menghabisi lawannya secepat mungkin. Nah, keempat Hitokiri tersebut, yang pertama ada Kawakami Gensai, Tanaka Shinbei, Kirino Toshiaki, dan Okada Izo. Yang keempat orang ini semuanya berpihak pada kekaisaran.
Nah, banyak pendapat yang mengatakan bahwasannya yang paling berbahaya dari 4 Hitokiri ini adalah Kawakami Gensai, dikarenakan batu jutsunya yang terkenal sangat cepat dan mematikan. Tapi pendapat ini bisa aja salah, karena dari catatannya, yang paling berbahaya dari 4 orang ini adalah Tanaka Shinbei dan Okada Izu, karena mereka berdua lah yang tercatat paling banyak melakukan aksi pembantaian terhadap pendukung Shogun. Dan yang mesti kita pahami, 4 Hitokiri ini bukanlah serial killer yang melakukan aksinya secara membabi buta. Justru mereka membantai untuk membela apa yang mereka anggap benar atas nama kekaisaran dengan slogan Tenkabatsu yang artinya hukuman dari surga. Ya simpelnya mereka berempat ini bisa dikatakan sebagai pejuang garis keras kekaisaran lah. Tapi perjuangan mereka ternyata tidak berbuah manis karena pada saat era Meiji terbentuk, sebagian dari mereka malah dianggap sebagai musuh negara dan kemudian dieksekusi mati oleh pemerintahan Meiji. Lah kok bisa bang? Kan mereka semua berjuang demi kekaisaran. Kok malah dihukum mati? Nah, biar kita tahu alasan kenapa mereka pada akhirnya dianggap musuh negara dan dieksekusi mati, mari langsung aja kita bahas satu persatu para Hitokiri ini. Tapi untuk bagian Kawakami Gensai, gua mungkin akan jelasinnya secara simpel aja ya. Karena kisah hidup Gensai secara keseluruhan udah gua rangkum duluan di video gua yang ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih detail lagi mengenai hidup Kawakami Gensai, kalian bisa nonton dulu videonya. Oke, yang pertama adalah Kirino Toshiaki atau yang dikenal juga dengan nama Nakamura Hanjiro. Nah, seperti 4 Hitokiri lainnya, Toshiaki juga diketahui memiliki aliran pedang yang sangat cepat bernama Kojigen Ryu, salah satu cabang dari aliran Jigen Ryu. Tercatat, dia sudah memulai aksi pembantaiannya sejak pertengahan tahun 1860-an yang sebagian besar dia lakukan di Kyoto. Nah, uniknya, dari keempat Hitokiri lainnya, Toshiaki mungkin adalah orang yang paling pintar menyembunyikan aksinya. Karena sampai era Meiji terbentuk, gak ada satupun yang berhasil menguak jumlah pasti orang yang sudah dia bantai. Walaupun jumlah korban dari keempat Hitokiri ini memang gak pernah terungkap ya ada berapa banyak. Tapi selama masa penyelidikan, yang paling sulit mencari jejaknya ya Toshiaki doang. Selain itu, setelah Perang Boshin berakhir di tahun 1869, dia juga sempat tuh diangkat menjadi salah satu petinggi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Tapi sayang, semua berubah saat pihak kekaisaran yang dia bela ujung-ujungnya malah mau bekerja sama dan menerima pengaruh asing. Dan pihak kekaisaran juga memodernisasi sekaligus merestorasi ulang seluruh sistem pemerintahannya. Kayak menghapus sistem domain beserta penguasanya, yaitu para daimyo. Yap, di era Meiji nggak ada lagi yang namanya daimyo-daimyoan. Terus penetapan penghapusan katana atau haitorei, peralihan seluruh tumpuk kekuasaan ke satu pemimpin saja, yaitu kaisar, dan masih banyak lagi. Yang mana restorasi ini nantinya akan memicu pemberontakan terbesar sekaligus perjuangan terakhir para samurai, yaitu pemberontakan Satsuma. Karena setelah pemberontakan tersebut, samurai resmi dihapus oleh pemerintahan Jepang. Gimana, tertarik kalau kita bahas pemberontakan Satsuma ini? Kalau tertarik langsung aja like dan komen videonya. Kalau like video ini nembus 1K, ya langsung gua gas. Nah, dikarenakan penolakan dan ketidaksiapan mereka terhadap perubahan yang gila-gilaan ini, banyak masyarakat, khususnya pihak samurai, yang kecewa berat sama pihak kekaisaran. Nah, merasa perjuangannya selama ini sia-sia, Toshiaki kemudian bergabung dengan pasukan Saigo Takamori, tokoh ternama sekaligus orang yang nantinya akan menjadi pemimpin pemberontakan Satsuma. Nah, alasan utama dia bergabung dengan kubu Takamori itu dikarenakan kubu Takamori lah yang paling keras menolak budaya asing masuk ke Jepang dan terus berjuang agar restorasi ini nggak jadi diinstal sama pemerintah pusat. Nah, sedikit pembahasan alasan kenapa kekaisaran Jepang pada akhirnya mau menerima pengaruh asing dan merombak semua sistem pemerintahannya, itu dikarenakan di awal era Meiji, mereka mulai menyadari bahwasannya mereka memang sudah sangat ketinggalan jauh dengan negara-negara barat, baik itu dari segi ekonomi, politik, budaya, apalagi teknologi. Dan jika mereka terus mempertahankan hidup dengan gaya tradisional, udah dipastiin Jepang akan sangat gampang dimanipulasi, bahkan dijajah sama negara-negara barat. Sehingga mau nggak mau, Jepang harus membuka diri dan mau berdiplomat dengan negara asing untuk mengejar ketertinggalannya. Namun, dikarenakan ketidaksiapan plus ketidaktahuan masyarakat terhadap perkembangan dunia, banyak pihak-pihak yang menolak keras perubahan ini. Dan pihak kekaisaran pun terpaksa menerapkan semua perubahan tersebut secara paksa. Nah, hal inilah yang nantinya akan menjadi faktor terbesar pemberontakan Satsuma. Ya, kalau dipikir-pikir, Jepang emang katrok banget waktu itu, gegara kebijakan Sakoku. Bahkan saking katroknya, itu kapal laut Amerika sampai dikira kaiju loh, atau monster laut sama mereka.
Singkat cerita, waktu pemberontakan Satsuma berlangsung, Toshiaki terlibat dalam pertempuran bagian utara Kumamoto. Tapi sayang, sekuat apapun dia tetap bukan tandingan pasukan kekaisaran yang saat itu sudah lumayan modern. Alhasil, dia pun berhasil ditangkap. Dan gak lama setelah penangkapannya, di tanggal 24 September 1877, Toshiaki langsung dieksekusi mati oleh pemerintah pusat dengan cara dipenggal. Dan jasadnya kemudian dimakamkan bersama dengan beberapa samurai lainnya, termasuk Saigo Takamori di komplek pemakaman Nansu yang terletak di Kagoshima. Selanjutnya adalah Hitokiri yang menginspirasi lahirnya Kenshin Himura di anime Samurai X, yaitu Kawakami Gensai. Nah, dia ini merupakan samurai yang berasal dari wilayah Kumamoto dan awalnya merupakan pengikut klan Hosokawa. Diketahui, Gensai memiliki gaya berpedang super cepat dan terkenal sebagai samurai yang pintar mengembangkan teknik-tekniknya. Bahkan saking pintarnya, dia berhasil menciptakan batu jutsunya sendiri yang dia namakan Shiranui Ryu. Nah, di sepanjang era Bakumatsu, selain dikenal sebagai ahli pedang berbakat, Gensai juga dikenal sebagai samurai yang sangat menjunjung tinggi kekaisaran. Maka dari itu, sewaktu dia tahu pihak kesogunan membuat kesepakatan dengan Amerika, dia langsung marah banget dan membenci pihak Bakufu. Tapi untuk saat ini, kemarahannya masih bisa diredam. Sampai di tahun 1864, sewaktu mendengar Shinsengumi membantai klan Chosu di peristiwa penginapan Ikedaya dan menewaskan salah satu mentornya, yaitu Miyabi Teizu, Gensai pun langsung berubah haluan. Dari yang tadinya samurai biasa, menjadi samurai pembantai. Semenjak peristiwa itu, Gensai memutuskan meninggalkan semua pekerjaannya dan bergabung ke fraksi Joi, salah satu fraksi pembela kekaisaran. Nah, dari bergabungnya Gensai di fraksi inilah dia berubah menjadi Hitokiri dan membantai banyak pengikut shogun. Namun, dari sekian banyak kasus pembantaian yang dia lakukan, cuma satu yang berhasil terungkap, yaitu pembantaiannya terhadap Sakuma Sozan, salah satu politikus paling ternama saat itu. Lanjut ke tahun 1868, saat Perang Boshin pecah, Gensai tergabung dalam pasukan Kihetai dan berpartisipasi di salah satu dari dua ekspedisi Chosu yang dikomandoi oleh Takasugi Shinsaku. Dan ya, perjuangannya pun tidak sia-sia. Ekspedisi ini berhasil meruntuhkan keshogunan Tokugawa. Tapi sayang, setelah Perang Boshin berakhir, dia malah ditangkap oleh pihak kekaisaran atas tuduhan pembunuhan Sakuma Sozan. Tapi ada pendapat lain yang bilang setelah perang berakhir, dia memang sengaja menyerahkan diri sebagai bentuk penebusan dosa. Nah, untungnya kali ini dia cuma mendapat hukuman penjara dan kemudian dibebaskan pada tahun 1870. Dan setelah bebas, Gensai memutuskan kembali ke kampung halamannya di Kumamoto dan hidup damai bersama keluarganya sebagai seorang instruktur pedang. Namun sama halnya dengan Toshiaki, sewaktu mendengar pihak kekaisaran merubah kebijakannya, spontan Gensai pun merasa seperti sangat dihianati dan menganggap perjuangannya selama ini bersama pasukan Kihetai ternyata sia-sia karena ujung-ujungnya pengaruh asing tetap masuk. Nah, untuk itu dia kemudian berbelot dan malah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Meiji. Tapi di sini gua nggak tahu ya dia melakukan perlawanannya dengan cara apa, karena yang tertulis cuma kalimat dia melakukan perlawanan. Entah itu kembali menjadi Hitokiri atau dengan cara politik, gua juga kurang ngerti. Nah, buat kalian yang mungkin lebih tahu, ya bisa kali ya langsung komen di bawah. Tapi yang pasti, dikarenakan perlawanannya ini, Gensai pun langsung dianggap sebagai musuh negara dan kemudian ditangkap dan dieksekusi mati pada tanggal 13 Januari 1872 atas beberapa tuduhan, kayak kasus pembantaian, tuduhan menyembunyikan pasukan Kihetai yang masih buron, dan pastinya karena perlawanannya terhadap pihak kekaisaran. Nah, kalau Kawakami Gensai adalah tokoh yang menginspirasi Kenshin Himura di anime Samurai X, Okada Izo adalah tokoh yang menginspirasi salah satu villain utama di anime itu, yaitu Udo Jinne. Dan yang menariknya, dari 4 Hitokiri ini, Izo mungkin adalah yang paling mengerikan. Karena mulai dari jumlah korban, skill bertarung, dan tingkat kesadisan, dialah biangnya. Izo sendiri berasal dari wilayah Tosa dan merupakan anak pertama dari seorang samurai bernama Okada Yoshihira. Dan diketahui, Izo sudah mengenal dan belajar teknik-teknik pedang secara otodidak sejak masih kecil. Dan beda dengan kebanyakan samurai yang menguasai atau cuma berfokus dengan satu aliran, Izo memiliki 2 aliran pedang yang kemudian dia mix jadi satu. Yang pertama Itoryu yang dia dapatkan pada saat bersekolah di dojo Nakanishi Ha Itoryu milik seorang samurai kondang bernama Takechi Hampeta, yang mana orang ini adalah mentor sekaligus panutan Izo. Yang kedua adalah Kyoshin Meichi Ryu yang ia pelajari di dojo Shigakukan pada saat dia di Kyoto.
Nah, setelah lulus dari dojo Shigakukan di tahun 1862, Izo kembali ke wilayah Tosa dan kemudian bergabung ke sebuah pasukan anti keshogunan bernama Tosa Kinoto bersama adik laki-lakinya, yang mana skuad ini dibentuk langsung oleh gurunya sendiri, yaitu Takechi Hampeta. Tapi anehnya, nggak lama setelah dia bergabung, namanya malah dicoret dari daftar keanggotaan. Kuat dugaan, hal ini sengaja dilakukan Hampeta supaya Izo nantinya bisa bebas membantai pengikut keshogunan tanpa harus mencoreng nama pasukannya. Dengan kata lain, Izo menjadi hitokiri atas tugas yang diberikan Takechi Hampeta ke dia. Tercatat, di masa dia bertugas sebagai hitokiri, Izo diklaim sudah membantai puluhan orang di Kyoto. Dan beberapa yang berhasil diketahui adalah 1 prajurit keshogunan, 1 orang rekannya yang berkhianat, 5 pejabat sipil keshogunan, dan 1 orang yoriki atau asisten keshogunan. Namun dari sekian banyaknya kasus pembantaian yang dia lakukan, ada 1 kasus yang paling mengerikan, yaitu saat dia membantai seorang anak pejabat keshogunan bernama Tada Tatewaki, yang mana tingkah anak pejabat ini terkenal sama kayak tingkah beberapa anak pejabat di negara Konoha. Sombong, angkuh, dan pastinya cuma ngandelin harta orang tuanya doang. Oh ya, satu lagi, otaknya juga tidak terletak di kepala, melainkan di area lutut. Tahu kan negara Konoha di mana? Terus bapaknya, yaitu Nagano Suzen, merupakan pejabat keshogunan yang bertanggung jawab atas pembantaian terhadap sejumlah masyarakat sipil di Kyoto yang menolak kebijakan asing dari keshogunan. Jadi keluarga pejabat ini emang sasaran empuk lah untuk Okada Izo. Nah, nggak nanggung-nanggung, setelah dibantai, mayat si anak pejabat ini dia gantung di sebuah jembatan agar seluruh masyarakat Kyoto bisa melihat jelas mayat si korban, sekaligus sebagai peringatan juga untuk para pengikut keshogunan. Terus cerita lainnya, Izo juga pernah disergap 4 samurai sekaligus pada saat dia mengawal Nakahama Manjiro, seorang penerjemah bahasa sekaligus orang Jepang pertama yang berkunjung ke Amerika. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini orang adalah orang Jepang pertama yang menginjakkan kakinya di Amerika. Pada saat itu, Izo ditugaskan untuk mengawal Manjiro karena kuat dugaan Manjiro sedang diincar oleh beberapa pihak. Namun alasan Izo menerima tugas ini masih belum jelas ya, karena Manjiro termasuk orang yang pro barat dan Izo adalah samurai yang membenci apapun yang berbau barat. Dugaannya, tugas ini terpaksa dia terima karena merupakan perintah langsung dari Sakamoto Ryoma, samurai sekaligus politikus paling berpengaruh dalam menggulingkan rezim Tokugawa. Dan bener aja, saat berkunjung ke sebuah pemakaman, ternyata ada 4 samurai yang tiba-tiba menyerang mereka. Tapi nggak butuh waktu lama, Izo langsung menebas 2 dari 4 samurai tersebut sampai tewas. Dan waktu ngelihat 2 temannya udah jadi bubur, 2 samurai lainnya langsung kabur terbirit-birit. Nah, dikarenakan sepak terjangnya ini, di tahun 1863, pihak Bakufu menetapkan Izo sebagai buronan paling dicari saat itu. Dan naasnya lagi, setahun setelah dia ditetapkan sebagai buronan, Izo pun berhasil ditangkap. Nah, untungnya kali ini dia cuma mendapat hukuman pengasingan ke wilayah luar Kyoto. Dan untungnya lagi, sebelum dia diasingkan, ada 1 pejabat Tosa yang mengajukan diri sebagai penanggung jawab Izo dan membawanya kembali ke Tosa. Di Tosa, Izo dipenjara selama 1 tahun dan kemudian dibebaskan pada tahun 1864. Tapi nggak lama setelah dia bebas, Izo kembali terlibat dalam 1 kasus pembunuhan. Dan parahnya lagi, korbannya kali ini adalah caleg wilayahnya sendiri, yaitu Toyo Yoshida. Jelas hal ini pun langsung menjadi akhir untuk dirinya, karena setelah kasus ini diselidiki, Izo bersama 3 rekannya langsung ditetapkan sebagai tersangka utama karena terbukti sebagai pelaku dan kemudian ditangkap pada tahun 1865. Nah, setelah ditangkap, Izo dan 3 rekannya langsung dijatuhi hukuman mati atas berbagai tuduhan. Tapi sebelum dieksekusi, Izo sempat disiksa habis-habisan oleh pihak keshogunan untuk mengorek informasi. Spontan tertangkapnya Izo langsung ngebuat skuad Tosa Kinoto ketar-ketir. Mereka takut banget kalau Izo ngebongkar semua rahasia mereka. Untuk itu, kabarnya mereka sempat merencanakan kematian Izo sebelum dia buka suara. Tapi Takechi Hampeta sebagai penanggung jawab Tosa Kinoto membantah keras kabar ini dengan mengatakan kami tidak pernah merencanakan kematian Izo. Dan sampai sekarang nggak diketahui Izo buka suara atau tidak. Tapi yang pasti setelah disiksa habis-habisan, Izo langsung dieksekusi dengan cara dipenggal. Dan sama halnya seperti Ishida Mitsunari, setelah dipenggal, kepala Izo dipampang jelas di muka umum. Setelah itu, jasad Izo kemudian dimakamkan di pemakaman keluarganya yang terletak di sekitaran stasiun kereta api Azo di kota Kochi. Dan di batu nisannya tertulis nama aslinya, yaitu Okada Yoshifuru.
Oh ya, satu lagi, sampai detik ini wajah asli Okada Izu masih jadi misteri ya, karena memang tidak pernah dipublish. Walaupun di internet banyak foto-foto yang mengatasnamakan dirinya, tapi sudah dipastikan itu bukan Okada Izu, melainkan tokoh samurai lain. Oke, yang terakhir adalah Tanaka Shinbei. Hitokiri yang menurut gua pribadi adalah Hitokiri yang paling misterius, tertua, dan memiliki kasus paling heboh dari ketiga Hitokiri lainnya. Karena dari aksinya lah, Kyoto langsung jadi wilayah kerusuhan. Dan secara tidak langsung, karena dia jugalah pihak keshogunan membentuk skuad khusus untuk mengamankan Kyoto, yaitu Shinsengumi. Nah, dikarenakan sosok dia ini misterius banget, untuk info personalnya sendiri itu masih minim banget ya. Cuma tanggal lahirnya doang yang diketahui, yaitu 1832. Selebihnya kayak asal-usul, kehidupan masa kecil, sampai aliran pedangnya itu masih jadi misteri sampai sekarang. Tapi menurut beberapa sumber, Shinbei berasal dari sebuah keluarga petani miskin. Dan sama halnya seperti juniornya yaitu Okada Izu, dia juga merupakan anggota dari Tosa Kinoto yang berada di bawah naungan Takechi Hanpeta. Nah, kalian pasti nanya-nanya kan, emang apa sih kasus nih orang sampai Kyoto bisa jadi rusuh banget? Ya simpel aja sih, karena dia merupakan salah satu dari 17 samurai yang terlibat dalam insiden Sakura Damon, sebuah insiden pembantaian paling kontroversial di tahun 1860 dan menewaskan satu dari 5 Tairo Tokugawa, yaitu Inosuke. Nah, buat yang nggak tahu Tairo itu apa, Tairo adalah fraksi 5 tetua dengan kekuasaan dan otoritas tertinggi di keshogunan. Simpelnya, 5 orang paling berkuasa setelah shogun. Terus yang paling gua nggak habis pikir, dia nekat ngelakuin hal ini cuma buat dapet pengakuan loh. Gile nggak tuh? Tapi nggak sembarang pengakuan juga sih. Karena seperti yang udah gua bilang tadi, Shinbei ini kan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadinya dia sering dipandang sebelah mata sama anggota-anggota lain. Yang mana hal inilah yang kemudian memicu dirinya untuk melakukan aksi yang lebih gila lagi sebagai pembuktian diri. Dan benar aja, setelah insiden itu, statusnya di kalangan pasukan Kinoto langsung naik. Dan dia juga kemudian dipercaya sebagai salah satu kapten divisi. Nah, semenjak menjadi kapten divisi, keberingasan Shinbei semakin brutal. Karena tercatat, semenjak dia menjadi kapten divisi, jumlah korbannya semakin melonjak. Dan rata-rata semuanya politikus dan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di keshogunan. Kayak Shimada Sakon, Ukiyo Omokuni, Honma Seiichiro, dan masih banyak lagi. Bahkan saking mengerikannya, pasukan Kinoto sampai menjulukinya Ansatsu Taicho atau sang kapten pembantai. Dan anehnya lagi, semua kasusnya sangat sulit untuk diselidiki. Tapi sayang, setelah dia mendapatkan semua reputasinya, pada tahun 1863, Shinbei berhasil ditangkap oleh pihak keshogunan karena dia benar-benar ketangkap tangan sewaktu menghabisi Anegakoji Kintomo, seorang pejabat senior keshogunan. Dan setelah tertangkap, nggak pakai basa-basi, pihak keshogunan langsung memberi Shinbei 2 pilihan, yaitu memberikan informasi atau seppuku. Dan karena Shinbei merasa dirinya adalah samurai terhormat, pada akhirnya dia lebih memilih melakukan seppuku sebagai jalan terakhir. Dan ya, kisah Tanaka Shinbei pun berakhir di sini. Oh, satu lagi, sama halnya dengan Okada Izu yang wajahnya sampai sekarang tidak diketahui, wajah Tanaka Shinbei juga tidak pernah dipublish, membuat sosoknya semakin misterius. So, itulah dia tadi kisah dari Bakumatsu Yondai Hitokiri atau 4 samurai pembantai di era Bakumatsu. Gimana menurut kalian? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request, bisa dengan cara mereplay komentar yang udah gua pin agar diskusi yang lain tidak terganggu. Dan ya, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Terima kasih sudah menonton, hope you enjoy and see you guys in the next video. Adios.